Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Maryam, dengan NIM 121210084, kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai implementasi teori Zen Piaget terhadap pendidikan Islam. Hakikat Zen Piaget beserta pendidikan Islam. Nah, Piaget lahir di kota kecil di Swiss yang memulai karirnya sebagai ahli biologi khususnya tentang kerang-kerangan. Nah, pada tahun 1920 Piaget memutuskan untuk mempelajari anak ketika bekerja di laboratorium Binet di Paris. Yang kedua yaitu Piaget meyakini melalui observasinya bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu pada tahapan sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini terjadi pada waktu bayi lahir yaitu sampai sekitar berumur 2 tahun. Nah, pada tahap ini integrasi anak lebih didasarkan pada tindakan indrawi anak terhadap lingkungannya. Jadi anak baru bisa melihat, meraba, mendengarkan, atau membaui. Terus yang selanjutnya yaitu pada tahap operasional yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini dicirikan dengan adanya fungsi semiotik, yaitu menggunakan simbol atau tanda untuk menyatakan atau menjelaskan suatu objek. Yang selanjutnya pada tahap operasional konkret yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini digambarkan pada terjadinya perubahan positif. Ciri-ciri negatif tahap operasional konkret menjadi kurang. Nah, ditandainya dengan desentasi yang benar. Artinya, anak mampu memperlihatkan lebih dari satu dimensi secara serempak dan juga menghubungkan dimensi-dimensi itu satu sama lainnya. Yang selanjutnya itu ada tahap operasional formal, itu 11 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini, seorang remaja sudah dapat berpikir logis, jadi pemikirannya sudah teoritis, formal berdasarkan proposi dan hipotesis. Jadi, anak sudah dapat mengambil kesimpulan dari apa yang dia amati saat itu. Yang selanjutnya ada pendidikan Islam, berarti pendidikan yang diciptakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk umat Islam. Dengan ditujukan untuk umat Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam ini dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kategori filosofis. Kategori ini, pendidikan Islam dimaknai berdasarkan konsep Islam sebagai ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Jadi, Islam tidak berpaku pada salah satu aliran keagamaan atau pemikiran tertentu. Jadi semua ide, gagasan, dan pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan adalah bagian dari pengertian pendidikan Islam. Yang selanjutnya ada kategori ideal, yaitu Islam bersumber pada 3 hal, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Jadi semua ide, gagasan, dan pemikiran berhubungan dengan sesuai ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Ketika sudah sesuai dengan ketiga itu, baru bisa diakui sebagai pengertian dari pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu kategori konkret. Nah, kategori ini, pendidikan Islam tidak sebebas pengertian pendidikan Islam dalam filosofis, tapi juga tidak saklek atau sekaku seperti pendidikan Islam dalam dataran ideal. Sederhananya, banyak aliran mazhab dalam Islam. Tiap aliran dan mazhab memiliki latar belakang dan dasar pemikiran yang berbeda-beda. Jadi, pengertian pendidikan Islam dalam artian konkret merupakan pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan, dan ditujukan untuk umat Islam. Jadi pendidikan Islam itu merupakan pendidikan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pendidikan, jadi seperti madrasah, sekolah Islam, pesantren, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan teori Piaget. Nah, kekurangan teori Piaget yang pertama yaitu ada kemampuan fungsi kognisi dari setiap siswa dianggap sama. Yang kedua yaitu siswa tidak dapat menemukan gaya belajarnya sendiri. Dan yang ketiga, kuantitas kognisi lebih ditekankan daripada kualitas. Yang selanjutnya ada kelebihannya, yaitu yang pertama ada pembelajaran berpusat di otak, yang kedua siswa belajar sesuai tahap perkembangannya, ketiga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, dan yang keempat dapat meningkatkan motivasi. Ada tujuan pendidikan Islam. Nah, menurut Zubaidi pada tahun 2012, pendidikan Islam sendiri diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu ada tujuan pendidikan jasmani atau al-ahdab al-jismiyah, merupakan pendidikan Islam yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Yang kedua ada tujuan pendidikan rohani atau al-ahdab ar-rohaniyah. Nah, pada pengertian ini Islam bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islam yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan akal atau al-ahdab al-aqliyah. Nah, pada sebagian aspeknya, pendidikan Islam ini bertujuan mengarahkan inteligensi supaya menemukan kebenaran
dan sebab-sebab dengan telaah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan sosial atau al-ahdab al-jitmiyah. Islam di sini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh, baik roh, tubuh, dan akal. Selanjutnya yaitu implementasi teori Zen-Piaget dalam pendidikan Islam. Nah, pada peranan pendidikan Islam sendiri memiliki tujuan agar pendidik menjadi kepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Nah, implementasi teori Piaget dalam pendidikan Islam yaitu pada umur 0 sampai 2 tahun atau pada tahap sensori motor, pendidik bisa memberikan anak smart tahfidz, di mana anak bisa mendengarkan suara-suara Islami seperti suara azan, murojaah Al-Quran, Asmaul Husna, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pada umur 2 sampai 7 tahun atau pada tahap operasional, pendidik bisa menggunakan simbol-simbol huruf hijaiyah supaya anak bisa mengenalkan huruf-huruf dalam Iqra dan Al-Quran. Jadi sebelum ke Iqra dan Al-Quran, anak-anak dikenalkan dulu simbol-simbol hurufnya. Yang selanjutnya itu pada tahap 7 sampai 11 tahun, pendidik bisa mengamati kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi pendidik bisa mengamati apakah pada umur segitu anak sudah mulai bertanggung jawab dengan kewajibannya ataupun tidak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.